Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang sangat cerah setiap hari, karena memang cuaca kemarau. Kalau tanaman bawang merah tantangannya jelas hama, khususnya ulat. Alhamdulillah di usia 22 hari setelah tanam ini, tanaman masih tetap terjaga aman dan pertumbuhannya juga lancar. Ini bisa dikatakan tanaman masih normal dan semoga sampai akhir. Pada pagi hari ini kita melakukan penyemprotan untuk memasukkan beberapa obat yang mana pada saat ini sudah kita semprot ya. Ini habis saya nyemprot, dan tanaman alhamdulillah sudah di usia 22, hampir mau masuk di fase peralihan. Di fase seperti ini, fase yang sangat menentukan sekali ya Kang Bayu, sehingga kita harus memberikan perawatan ataupun juga perlakuan khusus untuk mengiringi perubahan fase, menjelang perubahan fase di usia 25 dengan cara pemberian nutrisi yang tepat. Nah, nutrisi yang tepat ini harus bisa mendukung perkembangan tanaman, satu, yang kedua bisa memastikan tanaman itu sehat sehingga perkembangan tanaman akan berjalan dengan optimal. Nah, untuk membuat sehat itu harus kita pastikan tanaman itu terbebas dari serangan hama, terbebas dari serangan penyakit hama, jamur, dan juga peraliannya itu bisa berjalan dengan mulus. Nah, untuk memuluskannya itu kita masukkan obat yang sangat tepat. Nah, langsung saja pada kali ini kita lihat apa saja yang kita masukkan. Yang pertama, karena ini cuaca kemarau, yang jelas insek apa yang kita masukkan. Nah, untuk inseknya ini dia. Ini insek pagi hari ini yang kita masukkan. Kelihatan? Ini dia. Rubicon yang kita masukkan kemarin, emamectin benzoat plus indoxacarb, dan kita tambah pada hari ini Arjuna dengan bahan aktif chlorfenapir. Ini insektisida yang sangat kuat, cenderung panas, sehingga kita harus mengaplikasikan dengan bijak sesuai takaran dan intervalnya juga pas. Jangan terlalu berlebihan karena ini bisa membuat daun terbakar. Nah, kombinasi dari Arjuna dan Rubicon, khususnya bahan aktif indoxacarb dan chlorfenapir, itu adalah dua bahan aktif yang sangat ampuh, cepat untuk mengatasi serangan ulat, sehingga ulat itu bisa segera mati. Dan untuk emamectin itu adalah perlindungan jangka panjang, dia akan bertahan ataupun menyebabkan tanaman menyebabkan hama ulat itu lama-kelamaan akan mati. Jadi kombinasi serangan cepat dan serangan tahan lama ini akan membuat perlindungan yang sangat ampuh untuk antisipasi serangan hama yang menyerang di musim kemarau seperti ini, khususnya ulat. Untuk dosisnya tetap Rubicon itu 10, itu 7-10 mili, sedangkan untuk Arjuna ini 1-2 mili per liter, sehingga satu tangki bisa kita masukkan dari 15-30 maksimal. Nah, untuk memuluskan proses peralihan fase dari vegetatif ke generatif, kita masukkan fungisida. Nah, fungisida spesialis yang tepat bisa kita masukkan untuk fase peralihan ini adalah pemberian bahan aktif triazol
Nah, triazolnya kita masukkan Nativo yang mana bahan aktifnya adalah tebuconazole 50% dan trifloxystrobin 25%, berbentuk granul yang mudah larut sehingga ini tidak nyendel. Nah, sangat bagus kelarutannya walaupun ini granul. Biasanya obat yang granul itu walaupun bentuknya butiran-butiran sangat mudah larut, khususnya Nativo ini sangat mudah sekali. Dan kenapa saya katakan ini sebagai salah satu obat untuk masa peralihan, karena tebuconazole, khususnya tebuconazole ini adalah bahan aktif dari golongan triazol yang mana kekuatannya menengah, kekuatannya antara propionazole yang ada di Remazole dan di atasnya difenoconazole yang ada di Skor ataupun Amistar. Tebuconazole adalah golongan triazol menengah, kalau yang paling kuat propionazole. Oh ya, mungkin untuk video selanjutnya akan kita jelaskan agak terperinci ya kaitannya perbedaan dari 3 bahan aktif itu yang sering kita masukkan, sehingga kenapa ada yang mengatakan kalau triazol khususnya propionazole yang ada di Remazole itu tidak boleh dimasukkan di bawah merah usia 40 ke atas. Nah, itu nanti akan kita bahas karena banyak sekali Mbak Ayu yang masih belum tahu. Pokoknya kalau dimasukkan resiko dobol ataupun akar busuk. Nah, itu nanti akan ada alasannya kenapa kok seperti itu habis ini ya, insya Allah ya. Pemberian triazol itu akan memperkuat atau menebalkan dinding sel, dan dia juga akan menghambat sedikit pertumbuhan, sehingga itu sangat sesuai dengan fase, yaitu fase generatif yang mana ditandai oleh adanya pembentukan popor, mulai pembentukan popor, pemecahan popor, persiapan untuk pengumbian, sehingga untuk pertumbuhan sedikit harus kita hentikan, bukan terus mandek. Nah, ya nanti pertumbuhan akan tetap berjalan tetapi akan diatur. Makanya ada yang mengatakan triazol itu adalah ZPT, ada kandungan ZPT, zat pengatur tumbuh. Maksudnya di situ dia punya efek samping untuk bisa mengatur pertumbuhan dari tanaman. Selain itu memang fungsi utamanya yang jelas dia adalah fungisida ya, untuk mengatasi yang namanya serangan baik bercak ungu, boler pun bisa untuk Nativo ini, karena tebuconazole golongan menengah. Kalau yang paling kuat ya memang propionazole yang ada di Remazole P itu, dan juga trifloxystrobin, fungisida berspektrum yang sangat luas tuh, hampir bisa mengatasi segala jenis serangan jamur. Nah, untuk dosis ini sangat irit karo Nativo, bisa dimulai dari setengah sendok hingga wah ketutupan tanganku ya, sorry. Nativo ini bisa kita masukkan dari setengah sendok sampai ke 1 sendok, tergantung dari adanya serangan ataupun juga tingkatan umur ya. Bisa kita mulai dari setengah dan bisa kita tambah sampai ke 1 sendok. Dan untuk memastikan semua proses ini, mulai dari pengobatan bisa efektif dan juga peralihan vegetatif ke generatif bisa berjalan lancar, dan juga untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi dan untuk menyehatkan tanaman, menyuplai kebutuhan ataupun untuk memuluskan proses internal yang ada di tanaman ataupun metabolisme yang ada di dalam tanaman. Nah, ini baru kita masukkan yang namanya stimulator tanaman, yang mana ini fungsinya ini mengandung asam fulfat yang sangat tinggi, juga kalium, magnesium, asam amino, trace elemen ataupun unsur mikro, yang mana ini nanti akan mempercepat perkembangan akar tanaman, memulihkan tanaman dari stres. Nah, ini sangat cocok stresnya ini, karena stres ini bisa disebabkan oleh faktor biotik, yakni artinya faktor dari makhluk hidup seperti hama, jamur dan sebagainya, serta faktor abiotik seperti kekeringan, kemarau. Karena tanaman dalam kondisi kemarau ataupun hujan itu nanti akan mengalami stres lah. Adanya zat stimulator tanaman ini adalah mampu untuk menyelesaikannya ataupun menjadi solusi. Nah, ini anti stres
pendorong penyerapan nutrisi. Nah, ini sangat cocok untuk tanaman-tanaman yang pucuk kuning ataupun tanaman yang stres akibat cekaman pH yang asam. Itu nanti bisa, yang jelas pH-nya selesaikan dulu, nanti kalau sudah selesai ini untuk menyehatkan, untuk memulihkan. Hampir mirip dengan ambition itu kandungannya sama, fulvic acid dan asam amino juga, cuma ini agak lumayan lengkap kalau saya amati, karena tidak hanya sebatas trace elemen ataupun unsur mikro, tetapi juga ada unsur magnesium juga dan kalium yang lumayan tinggi. Ini kalau mau lihat isinya apa, nah kuwi lho wes wacana dhewe ya. Untuk dosis ini kurang lebih sekitar 40 ml satu tangki. Nah ini ya Kang Bayu yang kita masukkan pada kesempatan hari ini. Ini bisa kita jadikan referensi, mana yang bagus mana yang enggak, bisa Kang Bayu pilih sendiri. Tapi yang jelas ini sudah saya praktekkan dan semoga ini bisa membuat tanaman kita semakin sehat, semakin optimal dalam pertumbuhannya, sehingga nanti pada waktu panen bisa menghasilkan umbi yang besar-besar dan berkualitas, dan pada akhirnya menjadi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.